nggak masalah, kalau mau reshuffle aja karena sejarah tidak pernah mencatat kegagalan dan keberhasilan para menteri. Yang dicatat oleh sejarah itu kegagalan dan keberhasilan presiden, gitu. Makanya kalau memang, harus diganti ya ganti aja. Toh dalam ilmu sepak bola atau dalam pertandingan sepak bola, gol-gol cantik justru terjadi di injury time. Sobat Bisnis, berjumpa kembali dalam Talks pada pekan ini bersama saya dengan Ririn Oktaviani. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputar perpolitikan Indonesia bersama dengan Bang Henry Satrio. Tema pada pekan ini yakni adalah manuver partai politik bangun koalisi di tengah pekerjaan sebagai menteri. Namun sebelum kita berbincang terkait tentang perpolitikan Indonesia, saya akan mengajak Sobat Bisnis untuk jangan lupa subscribe kanal YouTube kami yakni di Bisniscom dan juga like dan komen ya. Dan langsung saja kita akan membuka perbincangan pada perpolitikan Indonesia. Bang Henry ini apa kabar Bang Henry? Baik, Fred. Wah, ada geluduk Semoga nih. sehat ya Bang Beneran Henry ya? ya. Alhamdulillah. Kedengeran aman Bang. Bang Henry ini untuk pemilu 2024 ini sebenarnya masih jauh 2 tahun, tapi rasa-rasanya memang sudah dekat ya. Apalagi nih Bang, bahwa di pertengahan bulan Mei kemarin satu koalisi sudah memantapkan dirinya yang terdiri dari Partai Golkar, kemudian Partai PAN dan juga P3 ini Bang. Dan ternyata pada pertemuan di 12 Mei kemarin yakni ketua dari partai politik tersebut kemudian memantapkan untuk membentuk koalisi karena terdapat persamaan visi dan juga misi dan memang juga merupakan partai-partai yang sudah berpengalaman. Namun sayangnya nih Bang, bahwa pembentukan koalisi tersebut hanya berselang 3 hari dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan menteri-menterinya fokus bekerja. Padahal di dalam koalisi tersebut terdapat 2 menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Lantas Bang Henry sendiri bagaimana memandang koalisi pertama ini? Apakah kemudian koalisi ini juga terkesan terburu-buru Bang? Ya, saya sih melihatnya mungkin masyarakat kan juga bisa menilai. Pertanyaan pertamanya apakah terbentuknya koalisi ini atas instruksi istana. Kenapa saya mengkhawatirkan atau memprediksi atau mencurigai demikian? Karena yang pertama ketika partai ini sebetulnya kan sudah berada di dalam koalisi pemerintahan. Jadi kenapa kemudian membuat koalisi sendiri gitu ya? Apakah mereka keluar dari koalisi pemerintah kemudian membuat sendiri atau memang diminta oleh istana untuk bikin lagi koalisi sendiri? Nah, kenapa kemudian alasan yang kedua adalah 2 dari 3 ketua parpol yang bikin koalisi itu kan menterinya Pak Jokowi, gitu kan? Pasti dia sudah minta izin duluan sama Pak Jokowi, so minimal ini diketahui oleh istana. Kemudian yang ketiga, kalau dari 3 parpol ini kan belum ada satupun yang punya calon kuat banget gitu ya. Jadi artinya elektabilitasnya minimal bisa sama dengan 3 besar versi lembaga survei, Pak Prabowo, Mas Anies atau Mas Ganjar Pranowo. Sehingga kita bisa prediksi bahwa kemungkinan besar koalisi ini dibentuk untuk menyelamatkan tokoh atau calon presiden yang belum memiliki tiket jadi dari partai politik gitu ya. Jadi bisa saja ini untuk menyelamatkan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Tapi kalau dilihat dari perpolitikan atau pesan politik sebelumnya, pada saat Nurdin Halid yang salah satu petinggi Partai Golkar mengatakan terbuka kepada Ganjar Pranowo, jadi kemungkinan besar partai atau koalisi ini dibentuk untuk penyelamatan Ganjar ya, jadi KPG, Koalisi Penyelamatan Ganjar. Nah, apakah demikian? Nah, kalau pertanyaannya apakah terlalu dini atau tidak? Tidak sih. Menurut saya sih sah-sah aja kalau soal waktu. Hanya saja nanti arahnya mau kemana itu yang kita perlu bertanya. Jadi kalau kemudian arahnya memang mau ikut parpol ya bisa saja. Nanti kombinasi yang terbentuk bisa Anies Erlangga atau Ganjar Erlangga atau bahkan Erlangga Ganjar Pranowo.
Nah, itu kira-kira sebagai pembuka. Nah, kemudian salah satu pertanyaan besarnya, kenapa kemudian berani mereka membentuk koalisi sendiri tanpa melibatkan PDI Perjuangan, Nasdem, PKB ya, dan Gerindra gitu. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan menarik. Tapi overall, saya sih bersyukur terbentuknya koalisi ini, karena minimal kalau hitungannya sampai saat ini, setidaknya kita akan punya 3 pasang calon presiden. Dan ini baik sekali sehingga kita tidak terpolarisasi dari awal. Mungkin pasangan presiden pertama adalah dari koalisi Golkar, P3 dan PAN. Nanti koalisi yang kedua mungkin dari Nasdem, PKS dan Demokrat. Satu lagi mungkin dari PDI Perjuangan, Gerindra dan PKB. Bang, saya ingin memperdalam lagi terkait tadi ada ungkapan dari Abang menyatakan bahwa koalisi ini sebenarnya juga mungkin bisa saja merupakan permintaan dari pihak istana. Lantas tadi juga diperjelas dengan pendapat dari Erlangga Hartarto sendiri menyatakan bahwa sebenarnya koalisi ini juga harapan dari Presiden Jokowi berkaitan soal pembangunan. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, kalau menurut saya sih boleh aja tanggapannya seperti itu, dan kalau apalagi sudah mulai menyebut-nyebut harapan yang bisa datang dari Pak Jokowi. Jadi ini bukan malah memperkecil prediksi, tapi malah memperbesar prediksi bahwa memang jangan-jangan ada arahan istana dalam pembentukan koalisi ini. Lantas akan seperti apa sih sebetulnya nanti koalisinya? Golkar itu kan sudah berkali-kali sebetulnya mereka melakukan move-move politik gitu ya, membentuk koalisi-koalisi yang tidak diduga gitu. Tapi hasilnya sampai saat ini kan belum pernah menang gitu ya. Nah, ini memang resiko partai politik yang banyak pendekarnya atau banyak tokohnya seperti Golkar, sehingga sulit sekali memunculkan tokoh nasional. Nah, tapi Golkar sudah duluan nih, PDI Perjuangan, Gerindra ini belum merasakan. Demokrat sudah mulai berusaha untuk memulai lagi dari sistem regenerasi yang ada, dan sampai saat ini nampaknya hasilnya cukup memuaskan para kader Demokrat. Nah, kalau PKS, P3, bahkan PAN sekarang sudah ditinggal juga tokoh sentralnya, mungkin mereka harus bersilat juga seperti Golkar, Rin. Baik, Bang. Nah, berkaitan tentang partai politik lainnya, ada beberapa partai politik yang kemudian sudah menanggapi terkait tentang koalisi ini. Namun mereka beranggapan bahwa tidak ingin terburu-buru karena ingin mempertimbangkan dengan matang. Nah, ini bagaimana, Bang? Apakah kemudian akan ada kemudian koalisi-koalisi berikutnya juga? Koalisi-koalisi berikutnya saya yakin akan ada, gitu ya. Dan mudah-mudahan ada. Yang paling penting tidak terjadi lagi apa yang terjadi di Pilkada, Ririn. Jadi di Pilkada itu kan ada satu calon kemudian didukung dan diusung oleh semua partai politik. Sehingga kalau nggak lawan kotak kosong ya dimunculkan calon boneka. Nah, kalau di level nasional kan nggak ada tuh kotak kosong. Jadi kalau kemudian hanya menyisakan partai yang tidak lolos threshold, maka sangat disayangkan kalau kemudian kita harus memiliki 2 pasang calon tapi yang satu lagi boneka gitu kan, nggak baik. Oke, kayak kecil kemungkinan ya, Bang, kalau Ya. ini akan terjadi di nasional, apalagi pada pemilihan presiden yang sebenarnya nama-nama dari elektabilitas sudah muncul sebenarnya, namun memang belum kemudian disebutkan oleh partai-partai maupun koalisi-koalisi. Bang, berkaitan soal beberapa partai ini mengingat momen Lebaran kemarin, Bang, ada kemudian beberapa ketua partai politik yang kemudian melakukan safari politik. Apakah kemudian safari politik itu dapat dimaknai sebagai awal mula dari adanya pembentukan koalisi ke depannya, Bang? Ya, sangat mungkin itu terjadi, Rin. Nah, koalisi itu tidak hanya gara-gara kesamaan ideologi atau kesamaan tujuan atau pertemanan, tapi bisa saja kesamaan tokoh gitu ya. Makanya kemungkinan koalisi yang terbentuk justru karena ingin mengusung tokoh tertentu. Gitu, apakah Anies Baswedan ataukah Ganjar Pranowo yang diusung, ataukah malah membantu Puan Maharani agar lebih kuat lagi gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kemudian dianggap bahwa safari Idul Fitri kemarin adalah
bibit-bibit dari terbentuknya koalisi juga itu nggak salah, karena memang kan pada saat silaturahim Idul Fitri itu kan banyak terjadi komunikasi politik antara para partai politik itu. Namun Bang, yang sering terdengar saat ini adalah partai-partai yang besar dan juga sudah menduduki atau memiliki daftar legislatif sendiri ya, dari 9 parpol sendiri. Tapi kita tidak bisa juga melupakan partai-partai yang kemudian ikut serta dalam partai politik di tahun 2019 yang memang belum mendapatkan kursi. Nah, ini bagaimana Bang? Apakah Abang bisa menerawang juga nih? Apakah juga nantinya akan diikut sertakan oleh partai-partai besar atau kemudian akan seperti apa? Kalau yang lolos Senayan sih saya rasa akan terbentuk koalisi sendiri. Justru yang menarik ini adalah partai politik non parlemen. Itu kan ada yang besar-besar ya, ada Perindo, kemudian ada PBB, ada PSI dan lain-lain gitu ya. Ada banyak tuh, ada 7 kalau saya tidak salah. Nah itu akan menarik kalau mereka kemudian berkoalisi dengan partai politik lain untuk memperkuat atau bahkan mungkin untuk menambah threshold gitu. Nah kalau di Terawang, kalau selama thresholdnya masih 4%, maka yang paling di ujung tanduk ya P3, karena kemarin kan cuma dapat 4,7% kalau nggak salah. Sementara di patoknya itu kan 4% ya, sehingga kalau kurang ya gagal P3. Jadi dengan adanya koalisi-koalisi itu bukan hanya ingin memperkuat kekuasaan atau memperkuat pemerintahan dari awal, tapi juga bagaimana sebuah strategi pemenangan dibuat dan dilakukan dari partai-partai yang berkoalisi. Oke, baik Bang. Sepertinya masih menarik untuk kita akan membahas koalisi. Namun Bang, saya akan mempertajam lagi bahwa pembentukan koalisi dari Indonesia Bersatu ini hanya berselang 3 hari, yakni adalah dibentuknya pada tanggal 12. Dan ternyata di tanggal 9 Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada sidang kabinet kepada para menteri yang dihadiri oleh menteri dan juga kepala negara, yang menginstruksikan bahwa seluruh menteri dan juga kepala negara ini harus bekerja fokus terkait tentang persiapan pemilu dan juga program-program dari Presiden Joko Widodo yang belum dituntaskan. Namun nyatanya justru 2 menteri ini sudah membuat koalisi. Bagaimana Bang ini Bang? Ya makanya jauh-jauh hari saya mengatakan para menteri yang memang berniat untuk nyapres gitu ya, atau mempersiapkan partai politiknya demi Pileg 2024 atau pemilu 2024 nanti, memang sebaiknya kan mundur. Tapi saya rasa nggak ada yang berani itu mundur, karena 2 minimal alasan. Yang pertama, kalau mundur nanti panggung politiknya hilang. Mereka nggak bisa terbar pesona sambil menunaikan tugas negara gitu ya. Nah yang kedua ini, bisa saja bila mereka mundur, posisi mereka di partai politik tuh nggak aman gitu ya, bisa diganti dari ketua umumnya, bisa dilengsarkan gitu. Makanya saya sih yakin sebelum Pak Jokowi melakukan reshuffle gitu ya, kecil kemungkinannya ada menteri yang mundur, walaupun sebetulnya kalau memang dia tidak mampu, memang sebaiknya mundur demi bangsa dan negara gitu ya. Tapi kan egoistis gitu ya, atau sifat-sifat egois sebagai menteri pasti tidak ingin dikesampingkan oleh mereka-mereka yang enggan mundur gitu. Kalau menurut saya sih harusnya dia mundur ya, sekalian nolongin Pak Presiden juga gitu. Tapi apakah dimungkinkan Bang untuk melakukan reshuffle, mengingat saat ini juga waktunya sudah terlalu mepet dan kemudian masih ada banyak kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan atau program-program yang harus diselesaikan? Nggak masalah, kalau mau reshuffle aja, karena sejarah tidak pernah mencatat kegagalan dan keberhasilan para menteri. Yang dicatat oleh sejarah itu kegagalan dan keberhasilan presiden gitu. Makanya kalau memang harus diganti ya ganti aja. Toh dalam ilmu sepak bola atau dalam pertandingan sepak bola, gol-gol cantik justru terjadi di injury time gitu, di masa-masa seperti sekarang pasca turun minum. Bahkan kalau pertahanannya tidak bagus, maka bisa terjadi blunder-blunder dan akhirnya kalah. Jadi menurut saya kalau mau reshuffle aja, daripada memang akhirnya ditulis tidak baik dalam sejarah. Bang, terkait soal output dari instruksi Presiden Joko Widodo berkaitan soal bekerja fokus kepada menteri, apakah kita sudah melihat atau mungkin masyarakat juga sudah merasakan output dari instruksi Presiden yang diberikan secara langsung dalam sidang kabinet tersebut? Iya, kalau instruksi-instruksi kan kita sudah sering dengar ya, sudah sering saksikan, tapi kan memang efeknya belum
terlihat gitu ya, terbukti dari hasil surveinya Mas Burhan itu kan cuma 58% tingkat kepuasannya, dan tidak ada yang meningkat yang lain gitu. Jadi memang kalau presiden yang nggak bertindak sih nggak akan kerasa apa-apa. Jadi daripada Pak Jokowi marah-marah gitu ya, ketemu menteri marah-marah terus dia juga bingung mesti diapain, ya kalau mau reshuffle aja sih. Kan katanya juga dari awal dirinya sudah tanpa beban saat ini gitu. Untuk melakukan reshuffle ya Bang ya. Nah, tapi dari instruksi Presiden sendiri juga sudah ditanggapi dari kedua belah pihak, yakni adalah dari KSP maupun dari menteri-menterinya. Yang pertama adalah dari KSP sendiri. KSP menyatakan bahwa menteri-menteri ini bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang merupakan pembantu presiden gitu. Begitu juga ditanggapi oleh para menteri, beberapa menteri. Kemudian mengungkapkan bahwa menteri turun ke masyarakat ini adalah bagian dari tugas menteri. Tapi kan kemudian sulit untuk bedakan Bang. Ia turun ke masyarakat atas nama menteri ataupun kemudian melakukan safari politik. Nggak masalah itu, makanya tadi saya katakan ya keuntungan mereka aja jadi menteri sehingga melakukan tebar pesona sekalian menjalankan tugas negara. Boleh atau tidak ya, sebetulnya kan secara etika tidak boleh dilakukan gitu. Tapi kan tetap dilakukan juga oleh para menteri. Makanya Mbak Ririn, saya menduga nggak ada yang berani untuk meninggalkan posnya sebagai menteri gitu. Karena begitu padahal untuk melakukan perubahan tuh bisa saja dilakukannya dengan seperti itu. Keluar dulu, kemudian menyaksikan dari luar, dan akhirnya kemudian masuk lagi. Tapi apakah ada Bang yang kemudian dalam Kabinet Indonesia Maju ini yang kemudian sudah niat untuk menjadi calon presiden dan kemudian mengajukan diri untuk mundur dari jabatan menteri? Apakah kemudian ke depan akan ada gitu? Ya kalau akan ada atau tidak sih, saya sih kecil kemungkinannya ya Rin, kecuali memang mereka di reshuffle. Kan nama-nama yang sudah muncul ke permukaan banyak tuh ya. Prabowo, Sandiaga Uno, Erick Thohir, kemudian ada nama Mahfud MD, terus ada Sri Mulyani juga, bahkan Gus Yakut yang muncul sebagai Menteri Agama belakangan ini pun dijagokan untuk maju ke 2024. Jadi kalau pertanyaannya Ririn, apakah akan ada yang mengundurkan diri demi maju, menurut saya sih nggak ada gitu ya. Makanya tadi saya katakan tergantung Pak Jokowi sekarang. Kalau 6-7 pos saja diganti sih, menurut saya Pak Jokowi dengan mudah mendapatkan calon-calon menteri yang lebih sehat dan pinter gitu ya untuk mengatur atau membantu negeri dia. Jadi nggak usah takut lah kalau untuk melakukan reshuffle aja. Bang, ini sudah memasuki pertengahan Mei, sebentar lagi adalah Juni, dan sudah kemudian akan dimulai nih jadwal pemilu 2024. Lantas apakah dengan waktu yang dekat, karena jadwal pemilu yang terdekat adalah pendaftaran partai politik kan Bang gitu, dan apakah kemudian di waktu yang dekat ini, di beberapa bulan terakhir ini, apakah mungkin akan muncul satu koalisi baru lagi? Saya sih yakin akan ada koalisi baru lagi. Jadi menurut saya akan ada 2 tambahan koalisi baru lagi, yaitu tadi yang dipimpin oleh Nasdem, kemudian mungkin Demokrat dan PKS akan ke sana. Satu lagi ya PDI Perjuangan dan Gerindra yang mungkin juga akan didukung oleh PKB. Gitu kalau menurut saya sih, dan saya berdoa tuh koalisinya tetap ada gitu ya. Bahkan dari hasil surveinya Kedai Kopi pun kalau misalnya PDI Perjuangan kekeh maju sendiri, kalah dia. Jadi dia memang harus dapatkan mitra koalisi untuk kembali memimpin negara dalam pemerintahan. Bang, mengingat PDIP merupakan partai terbesar nih untuk kemudian maju di tahun 2024, apakah sudah ada sinyal-sinyal ingin berkoalisi dengan siapa? Saya rasa belum ya. Ibu Mega kan berada di atas angin ya. Jadi kalaupun ada koalisi mendekat ya pasti kemungkinan besar membutuhkan dukungan dan bantuan dari PDI Perjuangan. Tapi saya sih melihatnya PDI Perjuangan punya cara sendiri ya, sehingga mereka bisa memenangkan sebuah pertarungan, terutama pertarungan legislatif. Dan kalau disaksikan Ririn, Ibu Mega tidak pernah bicara tentang pemenangan Pilpres sampai hari ini. Yang dia utarakan selalu tentang hat-trick bagaimana nantinya PDI Perjuangan itu bisa menjadi pemenang pemilu yang ketiga kalinya. Jadi memang dia belum bicara tentang calon presiden gitu.
tetap dengan situasi atau kemudian langkah yang hati-hati ya Bang ya. Namun betul, Bang, betul. kemudian apakah kemudian dengan adanya instruksi presiden, kemudian ada munculnya koalisi dan terjadi di tengah-tengah kemudian harga-harga kemudian masih menjulang tinggi, ada kemudian minyak goreng dan lain sebagainya. Apakah kemudian melihat masyarakat ini puas dengan situasi partai politik atau situasi perpolitikan Indonesia saat ini, dan bagaimana kemudian pula masyarakat harus menanggapi adanya kemudian koalisi-koalisi yang akan terjadi ke depan? Ya, kalau masyarakat menanggapi koalisi-koalisi yang terjadi ke depan sih itu akan lebih mudah ya. Jadi artinya masyarakat tinggal pilih aja gitu loh, Rin, mau apa dan kira-kira partai politik seperti apa yang akan dipilih itu. Berkaitan soal ke depan, terkait soal kepuasan Bang, berkaitan soal adanya perpolitikan saat ini, kemudian ada munculnya koalisi dan juga harga-harga kebutuhan pokok yang ada di masyarakat. Kalau menurut saya sih kepuasan kan sudah dihitung tuh. Yang paling baru kan memang dari Mas Burhan ya, kedai kopi juga ada dan tapi masih relatif tinggi waktu itu 68%. Nah, kita belum lagi melakukan survei. Tapi kalau kepuasan itu biasanya yang paling mudah ukurannya masyarakat adalah perut. Itu kalau perutnya lapar berarti memang kesejahteraannya kurang. Makanya salah satu ilmu yang dilakukan oleh PDI oleh Orde Baru, oleh Pak Harto pada saat berkuasa adalah menjaga agar rakyatnya tetap kenyang gitu. Nah, kalau udah kenyang biasanya berpikirnya lebih jernih gitu, Rin. Tetap sama ya Bang ya, kita juga kalau kenyang akan tetap Lebih berpikir enak. lebih berpikir jernih. Lantas bagaimana kemudian koalisi-koalisi yang akan terjadi ke depannya, hanya akan waktu yang menjawabnya begitu ya Bang. Terima kasih sekali Bang Henry atas waktunya. Kita tunggu kemudian bagaimana perjalanan perpolitikan Indonesia menuju pemilu 2024. Terima kasih. Ya Sobat Bisnis, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Bang Henry terkait tentang perpolitikan Indonesia. Tonton terus Talk di Bisnis Corp.